Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Teguh Supriyadi, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ika Nova Margariana, dan saya sendiri calon guru penggerak Ferry Nurdiansyah, kelas 57 Kabupaten Kediri. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dengan faktor abiotik, unsur tak hidup. Biotik dengan abiotik, jika berkesinambungan, akan menciptakan hubungan yang harmonis dan selaras. Selanjutnya, sumber daya yang ada bila dikelola dengan tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas dan pastinya memihak pada murid. Dengan menggunakan sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid, mengambil sisi positif, dan menggunakannya sebagai kekuatan akan membentuk karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Nah, dalam pengelolaan sumber daya, terdapat dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yang disebut deficit-based thinking, yaitu dengan cara pandang negatif. Seluruhnya dipandang negatif atau kekurangan. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan atau aset, as-based thinking, cara pandang yang positif, sehingga setiap ada permasalahan, kita selalu memandang dengan cara pandang yang positif. Ciri pendekatan berbasis kekurangan, yang pertama, berkutat pada masalah utama, fokus pada masalah dan isu, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kemudian keempat, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kelima, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, selalu mengatur untuk kelompok untuk melaksanakan proyek. Sedangkan ciri pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Dua, membayangkan masa depan. Ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Kelima, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan program yang sudah terencanakan. Selanjutnya, setelah mengetahui pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dengan pendekatan berbasis aset, kita bisa mengidentifikasi beberapa aset atau modal yang dimiliki tiap daerah atau tiap sekolah. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal finansial, modal lingkungan, serta modal fisik. Hal ini pasti dimiliki setiap daerah, sehingga tidak lagi kita berbicara kekurangan, melainkan selalu berbicara kekuatan tiap daerah. Lantas, siapa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Patut kita cari tahu. Yang dapat menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif di dalam menunjang proses pembelajaran. Pastinya yang berpihak pada murid. Berikutnya, mari kita hubungkan modul 3.2 ini dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, hubungan dengan modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, tertuang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sebagai guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Pastinya berhubungan dengan modal yang dimiliki oleh sekolah. Hubungan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang kita ketahui berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Nah, sedangkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran mewujudkan kepemimpinan pada murid.
Hal ini menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran. Hubungan dengan pembelajaran yang berdampak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi atau mengelola sumber daya sesuai dengan bakat dan minat murid sehingga diperoleh pembelajaran yang berkualitas. Kompetensi sosial emosional atau KSE diperlukan dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Selain itu, bisa kita gunakan sumber daya yang ada untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Hubungan modul 3.2 dengan coaching. Nah, coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Tidak hanya sebatas itu, tapi juga bisa untuk mengatasi dan menemukan potensi serta menemukan solusi dari rekan guru yang lain. Hubungan modul 3.2 ini dengan dilema etika. Pada dilema etika ini, ada prinsip pengambilan keputusan dan 9 tahapan pengujian pengambilan keputusan yang harus dilalui. Ketika 9 tahapan pengujian itu dilakukan secara teratur, maka akan menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma atau peraturan atau keyakinan yang sudah disepakati. Nah, berikutnya hubungan dengan modul 3.2 ini dengan modul pada tahapan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahapan bagja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya. Seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya dengan tepat sesuai dengan tujuan visi dan misi yang telah diprogramkan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, baik oleh individu maupun oleh sekolah. Nah, sampailah pada perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini, pemimpin dalam pengelola sumber daya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berfokus pada kekurangan, cenderung menerima apa adanya kekurangan tanpa berpikir bahwa ada sisi lain yang bisa dikembangkan. Belum sepenuhnya mengenali aset yang ada, berpikir berbasis masalah. Namun, sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya lantas berfokus pada sumber daya, berpikir apa yang bisa dikembangkan. Perbedaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya lebih optimis dan berpikir lebih siap lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for everything. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia.